Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, pagi ini Sekretaris Jenderal DPR RI melantik 14 pejabat di lingkungan Kesekjenan DPR RI yang terdiri dari 9 pejabat struktural dan 5 pejabat fungsional sebagai upaya mewujudkan perubahan serta peningkatan cara kerja digital. Dalam upaya mewujudkan perubahan serta peningkatan cara kerja digital, pagi tadi Sekretaris Jenderal DPR RI melantik 14 pejabat di lingkungan Kesekjenan DPR RI. Dalam kesempatan ini, Indra Iskandar mengatakan, setiap pejabat yang dilantik harus memiliki komitmen kinerja dengan memperhatikan efisiensi serta kemudahan yang tertuang dalam gagasan inovasi dan digitalisasi, sehingga program kerja Kesekjenan dapat diwujudkan dengan mudah dan tetap terukur. Jadi semua menandatangani apa yang disebut dengan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja itulah yang menjadi ukuran setiap pejabat untuk melaksanakan komitmennya. Komitmennya di perjanjian kinerja. Jadi setiap 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan kita akan evaluasi dari situ itu. Nah, namun dalam pelaksanaan perjanjian kinerja tentu harus memperhatikan bagaimana kemudahan-kemudahan program itu bisa diwujudkan. Saya tegaskan bahwa perubahan itu adalah sesuatu keniscayaan. Jadi setiap hari harus berubah. Kalau enggak kita akan tergulung oleh perubahan. Maka di pelantikan ini saya sampaikan ke depan cara kerja digital, cara kerja inovasi itu menjadi sesuatu yang harus menjadi acuan bagi setiap pejabat di sini. Terima kasih. Pada acara tersebut, Indra Iskandar juga melantik pejabat kepolisian sebagai Kepala Bagian Pengamanan Dalam DPR RI. Hal ini bertujuan memberikan perspektif baru dalam sistem pengamanan gedung parlemen dalam memetakan titik kelemahan dan mencari solusi bagi peningkatan keamanan di area gedung parlemen. Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Grup kerjasama bilateral DPR RI mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Belgia, Frank Felix, dalam rangka mempererat jalinan kerjasama antara Indonesia dan Belgia, termasuk di sektor ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan crude palm oil, yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Grup kerjasama bilateral DPR RI mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Belgia, Frank Felix, untuk mempererat jalinan kerjasama antara Indonesia dan Belgia. Di antaranya membahas sektor ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan crude palm oil, yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Ketua GKSB DPR RI Parlemen Belgia, Abdul Fikri Faki, menyampaikan, beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini yakni terkait kerjasama di bidang penelitian yang sedang berjalan, juga penguatan kerjasama perdagangan. Abdul Fikri menekankan catatan pada sektor CPO Indonesia agar bisa memproduksi minyak kelapa sawit dengan teknologi ramah lingkungan. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan kami dan beliau apresiasi kepada Parlemen Indonesia. Banyak hal yang nanti akan ditindaklanjuti, terutama kerjasama di bidang ekonomi, kemudian perdagangan. Ada beberapa hal yang mungkin masih ada ganjalan, mungkin mudah-mudahan nanti bisa diratakan jalannya, seperti misalnya kita ini produsen CPO paling besar di dunia, tetapi masih ada catatan misalnya karena tidak ramah lingkungan misalnya. Maka ke depan bagaimana supaya regulasinya dan praktek itu di sini menyesuaikan, sehingga karena pasarnya salah satunya adalah negara-negara Eropa. Abdul Fikri Faki menambahkan, beberapa universitas dari kota-kota besar di Indonesia telah melakukan kerjasama pertukaran pelajar dalam rangka melakukan penelitian untuk mengambil contoh kemajuan teknologi dari Belgia. Bani dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada rapat paripurna hari ini, DPR RI menetapkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan menjadi undang-undang. Pada rapat paripurna hari ini, DPR RI menetapkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Diah Pitaloka, menyampaikan,
RUU KIA pada fase 1000 hari pertama kehidupan penting untuk segera ditetapkan karena meliputi hak dan kewajiban penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data informasi pendanaan, serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia. Salah satu poin utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah perumusan cuti melahirkan bagi ibu dan ayah. Perumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan yaitu paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Perumusan cuti bagi suami yang mendampingi istri dalam persalinan yaitu 2 hari dan dapat diberikan tambahan 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan pemberi kerja. Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menyampaikan, setelah undang-undang ini ditetapkan, pemerintah harus segera menyusun aturan turunannya dan melakukan sinkronisasi dengan perusahaan pemberi kerja terkait implementasi pemberian cuti melahirkan bagi ibu dan ayah. Terkait dengan peran Bapak, itu kaitannya dengan contoh ibu melahirkan. Itu tidak hanya ibu yang mendapatkan cuti, tapi juga mendapatkan cuti. Ini kan perlu kita sinkronisasi dengan perusahaan. Perusahaan dari ibu sendiri kan yang karena ibu pekerja terkait dengan perusahaan ayah ini yang biasanya terjadi itu di perusahaan-perusahaan swasta. Adila dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Impor daging dari negara penghasil utama ternak kembali dibuka, yaitu Brasil, Afrika Selatan, dan juga India. Upaya ini dilakukan guna hindari monopoli perdagangan, mengingat selama ini pasokan hanya dibatasi pada 2 negara, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di TVR 17. Dari sisi ekonomi, kembali dibukanya impor daging dari negara penghasil utama ternak dinilai baik. Namun ancaman penyakit mulut dan kuku juga tidak bisa diabaikan. Berdasarkan data dari Lembaga Pangan dan Pertanian Dunia, negara-negara penghasil utama ternak masih belum sepenuhnya bebas dari penyakit mulut dan kuku. Saksikan informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Impor daging dari negara penghasil utama ternak, yakni Brasil, Afrika Selatan, dan India, kembali dibuka. Hal ini dilakukan karena khawatir terjadi monopoli perdagangan, mengingat selama ini pasokan hanya dibatasi pada 2 negara, yakni Australia dan Selandia Baru. Dari kacamata ekonomi, langkah tersebut dinilai baik. Namun, dampak kesehatan hewan tidak bisa begitu saja diabaikan, karena penyebaran penyakit mulut dan kuku masih mengancam. Menurut data dari Lembaga Pangan dan Pertanian Dunia,
negara-negara tersebut masih belum sepenuhnya bebas dari penyakit mulut dan kuku. Proses penanganan daging impor di Indonesia bisa menjadi sumber masalah jika tidak diawasi dengan baik. Komisi 4 DPR RI menekankan pentingnya ketelitian dan penegakan aturan dalam proses impor. Daging yang masuk itu ya ternyata berasal dari negara yang belum bebas PMK misalnya. Tapi dipastikan katanya daging yang masuk itu sudah bebas penyakit. Ya. Tapi kita tidak tahu kan dari sekian ton yang masuk itu yang benar-benar bebas yang mana. Kemudian pada saat nyampe di tempat kita di Indonesia proses yang menggunakan air ngalir kemana-mana tadi disampaikan berkembang penyakit. Regulasi impor daging juga perlu ditinjau ulang untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Adanya perubahan aturan di mana kini boleh mengimpor dari negara yang belum 100% bebas PMK telah membuka celah bagi masuknya daging yang berpotensi terkontaminasi PMK. Dari sisi regulasi harus kita kuatkan. Kenapa kemudian Badan Karantina bisa meloloskan itu? Karena diawali dari regulasi. Misalnya contoh PMK, itu dulu ada pelarangan dari undang-undang kita bahwa ini zona bisnya itu dirubah. Kalau dulu country bisnya, suatu negara tidak boleh melakukan importasi selama dia belum bebas PMK. Kemudian dikecilkan. Nah, disitulah letaknya regulasi dan titipan kita karantina harus ketat di situ. Pertanyaannya, mampukah kita amankan populasi ternak kita dari ancaman masuknya kembali penyakit mulut dan kuku? Jangan sampai tragedi wabah PMK terulang kembali karena pemberantasan penyakit hewan menular ini baru berhasil setelah 100 tahun berjangkit di negeri ini. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, temuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang adanya pengurangan takaran gas LPG 3 kg di 12 SPBE yang berlokasi di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Jakarta menjadi keresahan masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. Terkait temuan Menteri Perdagangan, sangat merugikan masyarakat pengguna gas LPG 3 kg yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Lantas seperti apa Komisi 7 DPR RI menyikapi hal ini? Selengkapnya berikut rekap laporan rekan kami, Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 7 DPR RI. Dan pemirsa, baru-baru ini masyarakat Indonesia telah diresahkan dengan adanya berita mengenai tabung gas 3 kg yang kontennya berkurang di kisaran 200 hingga 300 gram. Dan dari Menteri Perdagangan sendiri, Bapak Zulkifli Hasan telah menemukan kecurangan ini di 11 SPBE atau stasiun pengisian bulk LPG di 3 daerah, yaitu Bandung, Jakarta, dan juga Tangerang. Dan Sekretaris Pertamina Patra Niaga pun menyatakan akan menyediakan timbangan di setiap pangkalan resmi LPG. Dan kita akan membahas dengan salah satu anggota Komisi 7 DPR RI, Ibu Andi Yuliani Paris dari fraksi PAN untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Bu, bagaimana Bu sejauh ini dari pengawasan Komisi 7 terhadap kasus ini, Bu? Ya, apa yang disampaikan atau temuan dari Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan ini merupakan sesuatu yang sebenarnya mengagetkan masyarakat ya. Kita berharap sebenarnya ini adalah pengawasannya dilakukan oleh Pertamina. Memang kenapa Kementerian Perdagangan? Kementerian Perdagangan itu adalah kementerian yang akan memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi ya, khususnya yang menggunakan timbangan itu sesuai dengan tera yang distandarkan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, apa yang terjadi? Ternyata SPBE, stasiun pengisian untuk energi, khususnya untuk LPG 3 kilo ini, ternyata melakukan kecurangan berdasarkan temuan dari Bapak Menteri Perdagangan. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas Pertamina. Pertama, Pertamina harus memastikan dari dulu bahwa di setiap SPBE ini harus ada timbangan. Karena ini akan merugikan konsumen. Konsumen ini tentunya sangat dirugikan, bayangan 200 gram sampai 300 gram ini kan kalau dihitung per rupiahnya lumayan, apalagi ini subsidi. Artinya walaupun secara angka tidak merugikan negara, tetapi ini sebenarnya juga bentuk dari ketidakpedulian Pertamina di dalam langkah melakukan tugasnya sebagai pengawas. Jadi kami berharap bahwa Pertamina harus mencabut izin dari SPBE yang didapatkan melakukan kecurangan. Kedua, segera Pertamina untuk sidak di seluruh SPBE yang ada di Indonesia, yang khususnya di daerah Indonesia Tengah, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, itu kan yang ditemukan baru di daerah Jawa ya. Tentu Jawa ya masyarakatnya lebih mengawasi, tapi bagaimana dengan daerah-daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, pasti ini banyak temuan-temuan yang atau banyak kejadian-kejadian yang bisa kita temukan. Nah, mumpung masa harus disidak semuanya sih ya kan, tentunya Pertamina harus segera bukan hanya menyediakan tetapi melakukan sidak, memastikan bahwa seluruh SPBE tidak melakukan kecurangan ini lagi. Dan ketiga, harus dilakukan evaluasi atau monitoring secara berkala oleh Pertamina. Nah, ini tugas Pertamina, dan ini mungkin Pertamina tidak menyangka ya bahwa ternyata SPBE melakukan kecurangan seperti ini. Nah, berarti Pertamina tidak mengawasinya. Nah, Pertamina ini tugasnya mengawasi dan juga kalau perlu mencabut segera izin dari SPBE yang ditemukan telah melakukan kecurangan. Dan mungkin masih banyak lagi stasiun pengisian bahan bakar untuk LPG 3 kilo ini yang melakukan kecurangan. Untuk langkah ke depan Bu dari DPR RI untuk mengawal kasus ini supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, kita akan meminta Pertamina, ya seharusnya memang Pertamina melakukan laporan. Jadi kalau saya ingin sebenarnya berapa SPBE, ya, kemudian SPBE disidak oleh Pertamina atau diawasi oleh Pertamina dan Pertamina melaporkan ke Komisi 7 SPBE mana saja yang sudah mempunyai timbangan dan kemudian SPBE mana saja yang telah dimonitor oleh Pertamina. Ini harus dilakukan laporan secara berkala kepada Komisi 7 dan kami Komisi 7 juga akan meminta laporan ini supaya konsumen tidak dirugikan terus-menerus. Masyarakat sudah susah, masih disusahkan lagi dengan dipotongnya jumlah isi tabung LPG 3 kilo yang merupakan
tabung yang disubsidi ya, LPG 3 kilo kan itu disubsidi. Dan kita subsidinya itu kan dibayar oleh APBN. Ibu, terima kasih banyak Ibu atas kesediaan waktunya. Selamat bertugas kembali Ibu. Oke pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikian wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 7 DPR RI, Ibu Andi Yuliani Paris, di mana DPR tentunya meminta untuk Pertamina mencabut dari izin dari SPBE yang telah terbukti curang dan juga menyidak untuk daerah-daerah lain khususnya di luar Pulau Jawa dan juga melakukan evaluasi atau monitoring dari Pertamina sendiri agar hal ini tidak terjadi ke depan. Dan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Horas, au alak madak. Au Swastiastu, tiang na Bali. Assalamualaikum, ayah Betawi. Pungun orang Banjar. Hai di sana, Ambon Minang. Beta Ambon. Inake Makassar. Pulau Jawi. Kita lahir dengan agama, suku, dan warna kulit yang berbeda. Tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Agun Oktarini. Terima kasih rekan Diva dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas berita yang hadir di headline media online di mana ada beberapa pembahasan nih di beberapa media mengenai Komisi 3 DPR RI setujui naturalisasi Calvin Verdonk dan juga Jens Raven. Di sini Komisi 3 DPR RI setuju untuk naturalisasi dua calon pemain timnas Indonesia yaitu Calvin Verdonk dan juga Jens Raven. Dan di mana ini disebutkan mengacu pada proses naturalisasi sebelumnya perpindahan kewarganegaraan Calvin Verdonk dan juga Jens. Di sini dibahas di Komisi 3 DPR RI dan disetujui dalam rapat paripurna DPR, keputusan Presiden dan juga pelantikan di Kementerian Hukum dan juga HAM. Terkait dengan hal ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Hibub Rohman, mengatakan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas permainan timnas Indonesia, Komisi 3 DPR RI pun mendukung upaya proses naturalisasi Calvin dan juga Jens. Jika naturalisasi secara hukum negara telah selesai, maka Calvin dan juga Jens mesti melalui peralihan asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA. Ini kita tunggu kabar gembiranya. Ini sepertinya sebentar lagi Indonesia semakin cerah ini di persepak bolaannya. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya di mana ini ada media headline media online yang terbit mengenai Komisi 8 DPR, Komisi 8 DPR RI soroti kasus penangkapan 37 jemaah haji asal Makassar bervisa palsu. Nah, ini bagaimana nih kejadiannya di sebanyak 37
27 jemaah asal kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi di Madinah karena menggunakan visa palsu dalam melaksanakan ibadah haji. Terkait hal ini, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menyatakan bahwa kasus penggunaan visa palsu oleh jemaah haji menjadi perhatian serius bagi Komisi 8 DPR RI. Di mana masalah ini tidak hanya harus dibahas di dalam negeri, juga ini ada pembahasan untuk perlu dibicarakan dengan pemerintah Arab Saudi. Dan tentunya ini Komisi 8 DPR RI pun akan mendalami kasus ini lebih lanjut dan juga berupaya mencari tahu asal-muasal visa palsu tersebut bisa diperoleh. Dan di sini kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya ketelitian dan juga keabsahan dokumen dalam perjalanan ibadah haji. DPR pun pemirsa juga tekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan juga kerjasama antara Indonesia dan juga Arab Saudi dalam pengelolaan ibadah haji. Ya pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, di mana ada Komisi 3 DPR RI setujui naturalisasi Kevin Verdonk dan juga Jens Raven, serta ada pembahasan mengenai Komisi 8 DPR RI soroti kasus penangkapan 37 jemaah haji asal Makassar bervisa palsu. Saya Ngenek Taringgi, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.